Shalom kepada kita semua, anak-anak kami Permata. Tuhan tetap memberkati kami. Doa dan harapan kami semuanya dalam keadaan sehat-sehat, tidak kurang satu apapun, karena berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, karena berkat-berkat yang Tuhan masih berikan dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 31. Beginilah karena firman Tuhan. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring. Katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Dalam setiap pelayanan pasti selalu ada tantangannya. Tetapi jangan takut. Tuhan senantiasa menjaga dan menolong. Sama seperti pelayanan yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Paulus mengusir roh tenung dari hamba perempuan yang ada di tempat sembahyang orang Yahudi pada waktu itu. Tentunya berdampak ya pada kemarahan Tuhan atas hamba perempuan yang kehilangan penghasilan mereka. Akhirnya Paulus dan Silas ditangkap dan dibawa ke hadapan penguasa setempat dengan tuduhan bahwa keduanya mengacaukan kehidupan penduduk kota Filipi dan dimasukkan ke dalam penjara setelah mereka menerima siksaan terlebih dahulu. Di penjara pun kaki mereka dibelenggu dalam pasungan yang kuat. Paulus dan Silas tidak bersungut-sungut atau menyalahkan Tuhan, tapi justru mereka memilih untuk berdoa dan memuji Tuhan dengan setulus hati mereka, dan orang-orang hukuman lain pun mendengarkan mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan, apalagi melupakan hamba yang setia seperti Paulus dan Silas ini. Tuhan membebaskan Paulus dan Silas yang sedang berdoa dan memuji Tuhan melalui fenomena alam, yaitu gempa bumi yang hebat
membuat semua pintu penjara terbuka. Belenggu pun terlepas. Dan kepala penjara yang tadinya hendak menghabisi dirinya, pikirnya para tahanan sudah pada lari semuanya. Tapi Paulus dan Silas tidak mau mengambil kesempatan dalam kesempitan. Artinya Paulus dan Silas tidak mau melarikan diri. Dan Paulus pun berseru dengan suara yang nyaring kepada kepala penjara itu, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Singkat cerita, kepala penjara bertobat dan dibaptiskan beserta seluruh keluarganya. Anak-anak kami permata yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa tidak ada kuasa apapun di dunia ini yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Bila Tuhan di pihak kita, kita tidak perlu takut pada penderitaan apapun, kalau yang kita lakukan adalah benar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan pasti akan turut campur tangan dalam setiap masalah-masalah yang kita hadapi. PA Permata dikaitkan dalam bencana, yang artinya peristiwa ya, atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, yang disebabkan baik oleh fenomena alam, faktor non-alam, faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya bisa saja korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Kalau kita kaitkan ya, COVID-10 Siwah Endah. Endah merupakan bencana non-alam. Sudah lebih kurang 1 tahun. Sampai saat sekarang ini, kita tidak tahu kapan berakhirnya COVID-10 Siwah Endah. Tapi yang pasti, yang harus kita lakukan adalah kita harus menjalani hari-hari kehidupan kita dengan kasih Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan tentunya semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Dan tetaplah berdoa, memuji Tuhan seperti yang dilakukan Paulus dan Silas. Sehingga dengan berdoa, dengan bernyanyi memuji Tuhan, ada hubungan kedekatan kita dengan Tuhan. Sehingga masalah-masalah apapun yang kita hadapi memampukan kita memaknai kehidupan ini dalam harapan-harapan bersama dengan Tuhan. Rancangan-rancangan Tuhan yang indah di dalam kehidupan kita. Seperti tema dalam PA Permata PSBB, percaya kepada Tuhan, ya, setia. Percaya setia ada berkat dalam bencana. Tetaplah taat, tetaplah setia, percaya kepada Tuhan dalam mematuhi perintah-perintah Tuhan. Tuhan pasti akan memampukan kita untuk mengerti apa yang menjadi rancangan-rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga semangat. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.